Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 6 akan membahas mengenai prinsip tata kelola yang baik pada pengelolaan UMKM. Di sini kami dari kelompok 6 terdiri dari saya sendiri Ani Nur Rahmawati, yang kedua Atik Dwi Lestari, yang ketiga Erlin Suryani, yang keempat Fatia Nurhijah, yang kelima Vina Amalia Rahman, dan yang terakhir Hilma Hanafiah. Saya sendiri, Ani Nur Rahmawati, akan membahas mengenai pengertian GCG atau Good Corporate Governance. Good Corporate Governance merupakan menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI). Corporate Governance didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, dan para pemegang kepentingan, baik itu di internal maupun eksternal lainnya, yang berkaitan dengan hak serta kewajiban mereka, atau dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang mengendalikan sebuah perusahaan. GCG sendiri itu merupakan proses dan struktur yang telah ditetapkan dalam menjalankan sebuah perusahaan dengan tujuan utama itu guna meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan stakeholder. Nah, GCG sendiri itu memiliki tujuan yakni untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan atau biasa disebutnya stakeholder. Nah, di sini ada beberapa pengertian dari pendapat para ahli yang pada intinya Good Corporate GCG ini prinsipnya mengandung makna sistem tata kelola perusahaan yang baik dengan memperhatikan kepentingan stakeholder dan meningkatkan nilai pemegang saham. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Ati Dwi Lestari, NIM 206190009 akan menjelaskan tentang dasar hukum Good Corporate Governance. Tata kelola perusahaan atau lebih populer dikenal dengan istilah corporate governance. Pada intinya, tata kelola perusahaan itu membahas mengenai bagaimana suatu perusahaan diarahkan agar seluruh kepentingan pemangku itu diakomodasikan secara baik. Dasar hukum GCG ada banyak, yang saya bahas hanya dua, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia yang berlaku, itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Nah, selanjutnya yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia. Itu antara lain Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang pelaksana dan perencana tujuan pembangunan yang berkelanjut. Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 itu tentang penetapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sekian dasar-dasar hukum GCG tersebut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip Good Corporate Governance, yaitu yang pertama fairness. Fairness adalah kesetaraan perlakuan dari perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya. Yang kedua yaitu transparansi atau keterbukaan dalam melaksanakan sesuatu proses kegiatan perusahaan. Yang ketiga yaitu accountability, yaitu pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi dan tugas-tugas sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh seluruh organ perseroan. Dan yang keempat yaitu responsibility,
yaitu pertanggungjawaban sebagai bagian dari masyarakat kepada stakeholder dan lingkungan di mana perusahaan itu berada. Yang kelima yaitu ada disclosure, yaitu keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang material dan relevan mengenai perusahaan. Yang terakhir yaitu independensi atau disebut kemandirian, yaitu sebagai keadaan di mana perusahaan bebas dari pengaruh tekanan pihak lain dan tidak sesuai dengan mekanisme korporasi. Poin selanjutnya yaitu keuntungan Good Corporate Governance. Good Corporate Governance atau disingkat dengan GCG diterapkan untuk meningkatkan kinerja dalam pencapaian tujuan perusahaan yang akuntabilitas dan transparansi dalam mekanismenya. Keuntungan yang didapat dari penerapan Good Corporate Governance dalam jangka panjang yaitu terdapat 5 poin. Yang pertama, menciptakan budaya perusahaan yang baik. Pengambilan keputusan yang dilakukan dengan baik akan menciptakan kepercayaan dari seluruh jajaran perusahaan, sehingga seluruh pihak dapat bergerak bersama mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, menjaga reputasi perusahaan. Perusahaan yang telah berhasil menerapkan GCG akan memiliki citra baik dan lebih dipercaya oleh para investor. Yang ketiga, menjaga kelangsungan perusahaan. Penerapan GCG akan mengurangi adanya resiko hukum, keamanan, dan operasi yang dapat berdampak pada seluruh pihak terkait, sehingga kelangsungan perusahaan terjaga. Yang keempat, meningkatkan kinerja karyawan. Dengan adanya pengelolaan GCG dengan baik, maka akan dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan akan meningkat, sehingga meningkat pula produktivitas dan rasa memiliki terhadap perusahaan. Yang kelima, meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dengan konsistennya pelaksanaan GCG, maka manajemen akan cenderung untuk tidak melakukan rekayasa terhadap laporannya, karena adanya kewajiban yang berlaku untuk mematuhi berbagai aturan dan prinsip serta penyajian informasi secara transparan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai penerapan Good Corporate Governance dan kesuksesannya. Suatu organisasi atau perusahaan sangat penting menciptakan dan mengkondisikan keadaan untuk memastikan dapat menerapkan konsep GCG dalam kegiatan keseharian, baik dalam bentuk peraturan atau organisasi. Tata kelola perusahaan yang baik pada umumnya mencakup penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, kewajaran, dan tanggung jawab. Good Corporate Governance merupakan sebuah konsep atau paham yang dapat mengatur dan mengendalikan perusahaan atau organisasi agar dapat menciptakan nilai tambah untuk kemajuan perusahaan dan kepada seluruh stakeholder. Penerapan GCG dalam perusahaan diharapkan dapat memastikan manajemen dalam perusahaan berjalan dengan baik dan memastikan proses pengelolaan manajemen berjalan secara efisien. Selanjutnya yaitu kekurangan dari GCG. Salah satu lemahnya implementasi prinsip GCG di Indonesia adalah berkenaan dengan penegakan hukum atau law enforcement. Indonesia tidak kekurangan dalam hal produk hukum. Secara implisit, ketentuan-ketentuan mengenai GCG telah tersebar dalam UU PT, undang-undang dan peraturan perbankan, undang-undang pasar modal, dan lain-lain. Namun, penegakan oleh pemegang otoritas seperti Bank Indonesia, Bapepam, BPPN, Kementerian Keuangan, BUMN, dan bahkan pengadilan sangat lemah. Oleh karena itu, diperlukan test case atau kasus preseden untuk membiasakan proses, baik yang yudisial maupun kuasi-yudisial, dalam menyelesaikan praktik-praktik pelanggaran hukum perusahaan atau GCG. Pelanggaran-pelanggaran yang biasanya dilakukan adalah dalam hal fiduciary duties atau berkenaan dengan piercing the corporate veil. Berikut secara ringkas kendala yang dihadapi dalam penegakan Good Corporate Governance atau GCG di Indonesia. Yang pertama, kendala hukum. Corporate governance haruslah menjamin perlakuan yang sama dan pelindungan atas hak-hak semua pemegang saham dari berbagai kemungkinan penyalahgunaan atau abuse oleh pihak-pihak tertentu.
Yang kedua ada kendala budaya. Sebagaimana disinggungkan sebelumnya bahwa terdapat suatu pandangan bahwa praktik corporate governance itu hanyalah merupakan suatu bentuk kepatuhan atau conformance terhadap peraturan atau ketentuan, bukannya sebagai sistem diperlukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja. Yang ketiga ada kendala politik. Kendala ini terutama terkait dengan perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu perusahaan yang dimiliki negara. Sebagaimana dikatakan di atas bahwa pengertian negara selalu menjadi kabur. Yang keempat yaitu kendala lingkungan bisnis, sebagaimana kondisi yang umum berlaku di berbagai negara Asia lainnya, bahwa perusahaan-perusahaan atau meskipun berbentuk perseorangan di Indonesia terutama milik oleh keluarga atau family owner. Dan yang terakhir yaitu kendala lainnya. Bank-bank di Indonesia telah diakui keberadaannya sebagai salah satu lembaga penyediaan dana atau pinjaman. Bank-bank termasuk semestinya berperan besar dalam memonitoring aktivitas perusahaan, termasuk aktivitas manajernya dalam hal penggunaan dana. Dalam berbagai kasus terlihat bahwa fungsi monitoring ini tidak berjalan secara efektif, bahkan hal ini sudah terjadi selama penilaian terhadap proposal pinjaman yang dilakukan.